Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini saya akan membagikan cerita yang telah dikirim oleh Mbak Alin tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya. Oke, seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Berdoa selesai. Jadi begini cerita lengkapnya. Perkenalkan, nama saya Alin. Saya akan menceritakan pengalaman horor saya ketika di sekolah pada tahun 2012. Akhir tahun 2010, saya mengalami sebuah masalah pada keluarga, di mana saya harus pindah sekolah dan pindah tempat tinggal. Saat itu sedang kenaikan kelas 2 SMA. Singkat cerita, saya pindah ke kampung halaman ayah saya, di mana saya harus memulai sekolah dari kelas 1 SMA lagi. Sungguh bosan memang, namun apa daya, saya tidak bisa melanggar aturan sekolah kejuruan saat itu. Saya menjalani daftar ulang, MOS, dan beberapa kegiatan yang hampir sama dengan sekolah pertama saya. Seminggu berlalu, sekolah baru sudah memulai ajaran barunya. Saya menjalani rutinitas seorang siswa kelas 1 seperti murid lainnya, hingga kenaikan kelas 2. Di awal tahun 2012, semuanya dimulai. Saat itu umur saya hampir menginjak 17 tahun. Suatu ketika saya sedang duduk di ruang bahasa Indonesia dengan seorang teman baru yang tidak bisa dilihat siapapun selain saya. Kami mengobrol hingga pelajaran bahasa Indonesia berakhir. Lalu semua murid pindah memasuki kelas bahasa Inggris. Saya duduk seorang diri. Teman tak kasat mata tadi entah kemana. Saya diam mendengarkan instruksi dari Miss Nur. Tetapi anehnya, ketika nama saya dipanggil dan saya merasa sudah menjawab Miss Nur, karena Miss Nur merasa saya tidak menjawab, lalu dia pun mengeraskan suaranya berkali-kali hingga dia marah dan menggebrak meja. Saat itu saya merasa sudah menyahut, tapi Miss Nur seperti tidak mendengarkan suara saya. Hingga akhirnya teman yang ada di depan saya menggoyangkan badan saya seolah saya sedang tertidur. Lalu spontan saya dengan kerasnya berteriak dan menjawab, "Saya tidak budak." Miss Nur menghampiri meja saya dan kemudian memanggil murid dari kelas sebelah untuk mengangkat badan saya. Saya sadar, tapi tak bisa berbuat apa-apa terhadap tubuh saya. Saat itu saya berdiri dan coba mengelak, namun apa daya, mereka tetap menggotong badan saya ke ruang UKS. Sangat jelas saat itu saya masih sadar. Saya seperti menonton mereka semua, tapi tak ada yang dapat mendengarkan. Lalu saya menangis, memohon kepada mereka untuk mendengarkan saya. Dan tidak ada yang mendengarkan. Sesampainya di UKS, saya dibaringkan di ranjang. Di sana telah ada teman baru saya yang tadi ada di ruang bahasa Indonesia. Saya lalu meminta dia untuk menolong saya. Tetapi dia tidak melakukan pergerakan apapun hingga saya memohon kepadanya. Lalu digandenglah tangan saya, dibawalah ke tempat di mana dia bermain. Di sebuah lapangan sekolah, di mana lapangan itu terdapat beberapa rumah kecil dan sangat reot. Terlihat seperti rumah tua dan kumuh. Dia berlarian seorang diri, dan saya hanya diam menyaksikan dia bermain. Dia lalu menangis dan berlari ke arahku, sambil berteriak, "Petir, petir!" Setelah itu, dia lalu menunjukkan kepadaku. Di belakang perpus ada sebuah rak lemari buku, tempat dia bersembunyi dan bilang, "Inilah rumahku dulu, yang sudah dihancurkan mereka. Setelah ini kamu pulanglah, nanti aku akan menjemputmu 20 menit lagi." Setelah itu, aku tiba-tiba terbangun. Dan betapa kagetnya, ternyata aku sudah berada di rumah dan terdengar adzan maghrib. Padahal setauku, aku baru saja meninggalkan UKS bersama temanku.
Di sana kami bermain kurang dari 5 menit. Lalu kenapa sudah sore? Sedangkan pelajaran bahasa Inggris adalah jam 9 sampai 9.45 pagi. Yang artinya, apakah aku pingsan selama itu? Tapi ternyata tidak. Menurut temanku, aku tidak sekedar pingsan, tetapi aku mengamuk, meraung, dan beberapa kali melukai orang-orang yang sempat menolongku. Sedangkan cerita dari ibu tiriku, ketika aku diantar pulang oleh rombongan pihak sekolah, saat itu jam 1 siang. Setibanya di rumah, hampir semua warga yang mengetahui segera ke rumah kami untuk melihat dan beberapa orang menolong. Ada yang membaca Yasin dan beberapa orang memanggil orang pintar dan ustadz. 13 orang pintar dan ustadz didatangkan ke rumah hari itu. Namun saya tidak kunjung sadar dan kekuatan semakin kuat. Saya mengamuk sangat kuat. Bahkan lelaki 4 di kaki kiri, lelaki 4 di kaki kanan, dan 4 di tangan kanan, juga 4 lagi di tangan kiri. Mereka coba memegangiku. Tapi sekali kibas, semuanya langsung jatuh. Semua yang mencoba menolong hampir kewalahan dan selalu bilang tidak kuat dengan tenaga saya yang sangat mustahil jika orang sebanyak itu tidak mampu menahan saya. Beberapa orang terluka akibat cakaran dan amukan saya. Hingga akhirnya maghrib tiba dan suara azan itu membangunkan saya. "Ma, ada acara apa sih?" Pertama kali yang saya ucapkan ketika sadar. Semua menangis dan berucap alhamdulillah. Saya lalu bangun dan seolah habis tidur panjang. Saya tidak merasa lelah atau sakit sedikit pun. Padahal tangan dan kaki saya hampir setiap orang yang datang memencet dengan keras, memegang dengan kuat dan kasar. Untuk orang biasa mungkin sudah tidak kuat berjalan. Saya lalu ke kamar mandi dan mengabaikan beberapa orang yang ada di sana. Semua yang ada di rumah itu pun tidak ada yang curiga dan merasa semua telah berakhir. Hingga akhirnya mereka semua kaget ketika saya tertawa dan mengatakan hal aneh. "Sudah saatnya. Bocah ini punya aku. Sudah saatnya kamu lepas." Suaranya keras dan melengking hingga saya pingsan lagi dan semua yang melihat segera menolong. Semalam penuh katanya saya hanya tidur, tidak memberikan gerakan seperti siang tadi. Ibu bercerita bahwa dia sangat khawatir pada saat itu. Hingga pagi pun tiba. Saya terbangun seperti biasa, menanyakan sarapan dan hendak mandi untuk bersekolah. Cukup lega karena saya kembali periang dan seperti sedia kala, seperti sebelum kerasukan. "Ma, Kliwon siapa sih?" tanyaku ke ibu. Pertanyaan itu seketika membuatnya kaget. Ibu tidak menjawab karena memang beliau sendiri tidak tahu. Nama itu yang katanya dari kemarin selalu saya ucapkan saat kesurupan. "Kliwon, Kliwon, aku ikut Kliwon." Ayah lalu menghampiriku. "Lin, mandi, ayo kita piknik. Hari ini kita jalan-jalan aja ya," katanya sambil senyum. Dan dengan girangnya saya segera menuju ke kamar mandi. Tapi ternyata piknik yang dimaksud adalah pergi ke sebuah pesantren. Ibu dan ayah sudah bertekad dari semalam untuk mencarikan obat di pesantren. Sesuatu arahan dari beberapa orang yang semalam sempat menginap menjagaku. Kami segera berangkat ke pesantren. Namun di tengah jalan kami mengalami hal-hal aneh. Dari mulai ban pecah sampai 3 kali, mobil mogok beberapa kali, ban tiba-tiba kempes, dan saya selalu bilang, "Mah, Kliwon mau naik mobil tuh, kasihan dia lari terus." Mendengar itu, ayah lalu turun dan menaburkan garam di belakang mobil, sambil beberapa kali membaca surat-surat Al-Quran. Kami sempat kesasar hingga melewati jalan yang sama berulang kali, hingga sopir keluar dan kencing di pinggir jalan. Saat itu rasanya masih siang. Namun beberapa menit kami menemukan pesantren yang kami tuju. Dan
Betapa terkejutnya bahwa kami sampai di pesantren pada jam 9 malam. Ustadz yang ada di sana kita sebut saja Ustadz Muhammad. Beliau sudah menunggu di gapura pesantren. Bagaimana? Nyasar ya? Mendengar itu terkejutlah kami. Kami tidak membuat janji, bahkan tidak mengatakan kami tersesat. Tapi sepertinya beliau tahu apa yang telah kami alami. Beliau lalu berkata lagi, "Obat memang sulit, namun saya tetap menunggu. Saya yakin kalian akan menang melawan cobaan di jalan." Ustadz itu sudah mengetahui bahkan sebelum kami menceritakan. Kami lalu masuk dan berbincang-bincang sebentar. Lalu kami dipersilahkan masuk ke dalam saung kecil. Mulai dari sini, saya sudah berubah pucat dan sangat marah. Selama pengobatan, ibu dan ayah tidak mendampingi. Ustadz Muhammad dan beberapa santri sudah menangani dan meminta ayah ibu meninggalkan saung. Ayah ibu dijamu oleh istri Ustadz di rumah Ustadz yang ada di sebelah pesantren. Selepas sholat subuh, ayah ibu diizinkan pulang, tetapi tidak untuk saya. Saya harus di sana hingga 1 bulan lamanya. Singkat cerita, 1 bulan sudah berlalu. Ibu dan ayah lalu menjemputku. Ustadz Muhammad lalu menjelaskan bahwa saya sudah ditumbalkan oleh orang karena weton saya yang sama dengan weton dari tumbal pertama, yaitu kliwon. Sedangkan yang menumbalkan saya adalah salah satu keluarga dari kerabat kakek. Kalau menurut ibu dan ayah seperti tadi, beda dengan apa yang saya alami. Yang saya rasakan adalah saya tidak pernah merasa pingsan atau dibawa ke pesantren. Yang saya rasakan, saya sedang bermain dengan teman saya kliwon. Dan kami selalu dikagetkan oleh petir di jam-jam tertentu. Ketika saya sedang asik bermain, tiba-tiba datanglah lelaki buruk rupa, jelek, tinggi, dan galak, beserta anak-anak lelaki yang mukanya sangat buruk dan nakal. Lelaki itu lalu memukul kliwon berkali-kali dan menarik paksa diriku. Lelaki itu tidak memiliki senyum dan sangat galak. Saya lalu ditidurkan di tempat yang amat buruk, dan ketika saya bangun, saya sedang di tempat asing. Saya melihat banyak wanita berhijab dan terlihat ramah. Semuanya terlihat bercahaya. Saya mengamati. Ternyata saya ada di sebuah pondok. Dan saya terkejut ketika semua berucap, "Alhamdulillah, ya Allah." Beberapa anak memelukku. Salah satu dari mereka berkata, "Alhamdulillah Mbak, setelah sebulan tidur akhirnya Mbak bangun juga." Mendengar itu saya langsung kaget, karena saya merasa hanya tidur 1 malam. Ini serasa tidak mungkin. Dan lalu kemudian ibu ustazah datang sambil membelai rambutku. "Nak, pakai jilbab ini ya, sebentar lagi ayah ibumu datang." Aku lalu mengangguk. Sebelum keluar kamar, aku sempat disuapi beberapa sendok makanan. Rasanya saat itu lapar sekali. Singkatnya, aku kembali ke rumah dan kembali ke sekolah. Isu aku kesurupan dan aku ditumbalkan pun aku dengar di lingkungan rumah dan sekolah. Oleh orang-orang, aku dijuluki teman setan, anak tumbal, dan anak mata kucing. Karena sejak kejadian itu, hampir setiap hari aku melihat hantu sampai detik ini. Bahkan beberapa orang telah mencoba menutup mata batinku, tapi selalu gagal. Aku sudah tidak pernah melihat kliwon, tapi aku masih bisa merasakan kehadiran dan mendengar suaranya. Sampai saat ini, aku hanya bisa melihat tanpa bisa berkomunikasi. Pernah aku coba amalan berkomunikasi dengan makhluk gaib, namun aku kalah dan akhirnya aku kesurupan. Setelah itu, aku tidak mau lagi berkomunikasi dengan mereka. Bila aku melihat mereka, aku pura-pura tidak melihat. Sekian pengalaman dari saya. Terima kasih bagi yang bersedia mendengarkan. Barangkali di luar sana ada yang mempunyai pengalaman yang sama denganku. Ayo share di kolom komentar ya. Terima kasih Mbak Alin telah membagikan pengalamannya. Mungkin ada yang punya pengalaman serupa dengan Mbak Alin. Pengalaman
mata batin terbuka untuk pertama kalinya. Oke, cerita selanjutnya masih tentang pengalaman pertama bisa melihat hal gaib. Kali ini oleh Mas Iqbal Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Iqbal Putra Ramadan. Saya tinggal di Surabaya. Saya akan bercerita dulu background keluarga saya. Ibu saya orang Tasikmalaya, Jawa Barat, dan ayah adalah orang keturunan Arab. Saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak saya cewek, saya sendiri cowok, adik saya cewek, dan adik terakhir saya cowok. Cerita ini bermula ketika saya berumur 10 tahun. Saya tinggal di suatu komplek di pesisir pantai yang ada di Surabaya. Saya tinggal di rumah yang lumayan besar, ada 3 lantai. Dan di sana saya tinggal cuma berempat, ibu, ayah, kakak, dan saya. Karena waktu itu adik saya yang pertama tinggal dengan bude, dan adik yang kedua belum lahir. Karena ayah yang kerjanya sebagai pelaut, ayah sering berangkat dan pulang sebulan sekali. Dari lahir, kata orang-orang, terutama keluarga, saya sudah bisa merasakan hal-hal mistis yang ada di sekitar saya. Misalnya saya sering menangis dan nunjuk-nunjuk kemana-mana. Lalu saya sering ketawa sendiri dan mata saya sering fokus ke suatu titik di bagian rumah. Cerita bermula waktu pagi-pagi ayah saya pamit untuk berangkat kerja dan bilang bakal pulang bulan depan. Seperti biasa, ibu mengiyakan karena hal itu sudah biasa. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam, kebetulan waktu itu lagi hujan lebat dan petir. Saya, kakak, dan ibu lagi ada di lantai 2. Ketika saya lagi bercanda sama kakak dan ibu, secara tiba-tiba saya mendengar suara ketukan dari luar rumah. Bukan seperti orang yang mengetuk pintu, tapi lebih seperti orang memukul palu ke paku. Saya langsung bilang ke ibu, dan ibu seketika langsung diam coba untuk mendengarkan apa yang saya maksud. Ternyata ibu juga mendengarnya. Saya coba melihat dari jendela. Saya membuka sedikit tirai yang menutup jendela kaca, dan betapa kagetnya saya melihat ada seorang laki-laki melayang di samping jendela tempat saya mengintip keluar, yang seakan-akan sedang benerin dinding luar rumah. Lalu perlahan kepalanya noleh ke arah saya. Saya masih ingat dengan jelas wajahnya yang gosong seperti habis terbakar. Ada nanah di sekitar pipinya. Matanya satu utuh tapi berdarah, dan mata satunya lagi keluar menggantung di pipi. Refleks saya kaget dan ingin teriak, tapi nggak bisa. Seakan matanya menyuruh saya untuk diam dan jangan berisik. Saya nggak bisa mengeluarkan suara, bahkan susah untuk bernafas. Dan akhirnya saya pun pingsan. Akhirnya saya terbangun sewaktu mendengarkan suara adzan subuh. Di samping saya melihat ada ibu yang lagi siap-siap untuk sholat subuh. Hati terasa lega, karena saya pikir kejadian yang baru saya alami adalah mimpi. Tapi saya kaget ketika ibu tiba-tiba bilang, "Tadi malam adik lihat apa sih di luar jendela?" "Mama gak lihat apa-apa kok, adik pingsan." Mendengar itu, jantung seakan berdegup lebih kencang. Saya baru sadar kalau apa yang pernah dibilang ayah terjadi sekarang. Ayah dulu pernah bilang, "Suatu saat kamu bakal bisa lihat dengan jelas apa yang cuma kamu rasakan selama ini." Sambil menangis saya ceritain semua yang saya lihat semalam ke ibu. Ibu cuma diam dan berusaha menenangkan saya yang lagi cerita sambil menangis. Ibu lalu menyuruh saya ambil wudhu dan ikut sholat subuh. Lalu saya beranjak dari tempat tidur untuk ke kamar mandi. Kamar mandi di lantai 2 cuma ada 1. Di luar kamar, di dekat tangga, mau naik ke lantai 3. Saya berusaha memberanikan diri, karena saya pikir ketika subuh, setan gak bakal menampakkan diri lagi. Saya berjalan pelan-pelan sampai akhirnya sampai di kamar mandi.
Karena saya nggak mau ada gangguan, jadi saya inisiatif untuk menutup pintu kamar mandi. Saya menyalakan keran untuk wudhu. Saya berusaha keras agar nggak mikirin apapun selain fokus untuk wudhu. Di tengah wudhu, tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara orang turun dari lantai 3 ke lantai 2. Beda dengan tangga yang ada di lantai 1 ke lantai 2. Tangga menuju ke lantai 3 terbuat dari besi. Jadi kalau ada orang naik atau turun, bakal kedengeran walaupun jalannya pelan-pelan. Mendengar itu saya mulai panik. Saya berusaha cuek sampai akhirnya saya ngerasa suara langkah kakinya berhenti tepat di depan kamar mandi. Saya jantungan setengah mati. Saya pun menangis sambil teriak. Tapi seakan-akan ibu gak mendengar teriakan saya. Hawa semakin lama semakin gak enak. Lalu saya jongkok sambil menutup mata. Dan seperti dugaan saya merasa ada orang di belakang saya. Masih dengan mata tertutup, lalu saya berdiri dan coba membuka pintu kamar mandi. Entah apa yang ada di pikiran saya waktu itu. Saya punya ide untuk menoleh ke belakang lalu lari ke kamar. Cuma untuk mastiin apa benar saya udah bisa melihat setan. Kemudian mata saya buka perlahan-lahan dan memastikan pintu kamar mandi sudah kebuka agar saya bisa lari setelahnya. Dengan sekejap saya menoleh ke belakang. Lalu saya melihat ada sosok perempuan jangkung lagi nunduk ke arah saya. Mukanya abstrak, mata kanan lebih besar dari mata kiri. Hidungnya miring, mulutnya kebuka lebar sambil netesin air liur. Lidahnya menjulur sampai ke lantai. Rambutnya lurus, kaku, acak-acakan, dengan baju putih yang kumuh. Dia lalu bilang ke saya, "Kamu bisa lihat saya ya?" Setelah itu aku lari sekencang mungkin biar cepat sampai ke kamar. Dan waktu aku lari, aku melihat di sekitar lantai 2 banyak makhluk astral melihat saya sambil cekikikan. Ada yang berwujud kuntilanak, ada pocong, bahkan ada laki-laki yang semalam saya lihat di luar jendela. Sesampainya di kamar, saya disambut ibu yang ngerasa aneh karena saya nangis sambil lari. Lalu saya cerita semua ke ibu dan ibu merasa heran karena gak dengar sama sekali suara teriakan saya. Bahkan ibu sempat berteriak memanggil karena saya lama wudhunya. Lalu saya ditenangin dan diajak sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya diajak ibu untuk berbelanja di depan rumah karena ada tukang sayur yang keliling komplek pagi-pagi dan selalu berhenti tepat di depan rumah saya. Lalu saya memberanikan diri untuk keluar kamar karena saat itu saya sedang sama ibu dan dalam keadaan sudah mulai pagi. Tapi ternyata semuanya salah. Makhluk-makhluk itu seperti gak mengenal waktu. Mau pagi, siang, sore, malam, mereka ada. Keluar kamar, saya memeluk ibu sampai keluar rumah karena saya merasa gak nyaman dilihatin makhluk-makhluk itu yang wajahnya gak jelas sama sekali. Setelah sampai di luar rumah, ibu mulai berbelanja sama ibu-ibu komplek lainnya. Saya duduk sambil melihat ibu berbelanja dan ternyata ada teman saya juga ikut ibunya yang sedang berbelanja. Namanya Aldi. Dia seumuran dengan saya. Dia teman baik karena emang rumah kita cuma beda beberapa rumah doang. Dan Aldi saat ini sudah meninggal. Tiba-tiba sedang asiknya bermain dengan Adi, saya mendengar ada tetangga depan rumah bilang ke ibu, "Abinya Iqbal semalam benerin apa, Bu? Kok hujan-hujan naik-naik ke atas? Ada genteng yang bocor." Ibu spontan kaget dan menjawab, "Loh, bapaknya anak-anak kerja dari pagi dan belum pulang sampai sekarang." Seketika semua ibu-ibu di sana langsung diam. Ibu lalu bayar belanjaan dan langsung pamit untuk pulang. Karena waktu itu sedang liburan sekolah, jadi saya sudah bertekad untuk gak akan keluar kamar kalau gak ada ibu atau kakak yang nemenin. Beda sama saya,
kakak saya ini orangnya pemberani. Ya mungkin karena dia nggak bisa lihat apa yang saya lihat. Tapi paling enggak itu lebih lega daripada kakak juga penakut yang jelas malah nambahin takut saya juga. Ternyata tanpa sepengetahuan saya, ibu telepon ayah untuk bercerita apa yang saya alami barusan. Dan ayah yang masih ada di pelabuhan untuk menyiapkan kapal belum berangkat keluar pulau. Singkatnya, ayah kembali pulang siang harinya. Ayah langsung mengecek keadaan saya. Lalu ayah bilang, mulai hari ini kamu harus jadi pemberani. Yang semalam itu makhluk-makhluk astral sengaja datang untuk melihat siapa orang yang bisa melihat mereka. Ya kayak manusia, mereka juga bisa cerita ke teman-temannya kalau ada yang bisa melihat mereka. Manusia makhluk ciptaan Allah paling sempurna. Gak sepantasnya kita takut sama mereka. Yang penting kita jangan pernah menantang mereka. Itulah pesan ayah saya saat itu yang selalu saya ingat sampai sekarang. Sejak saat itu saya bisa melihat keberadaan mereka. Terima kasih Mas Iqbal Ramadan yang sudah membagikan ceritanya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak episode Ada Apa Gerangan malam ini. Salam untuk Mas El Hasbi Sulaiman, Mbak Rospina, Mas Enggar Pradito, Mas Agung Pamungkas, dan Mas Fihar Hamzah yang jadi komentar pertama di episode sebelumnya. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Yang tidak ingin ketinggalan episode selanjutnya, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya ya. Terima kasih untuk semuanya. Jumpa lagi dengan saya di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.